Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejayaan Islam dimulai pada era 780 sampai 1258 Masehi. Hal ini ditandai dengan banyaknya ilmuwan muslim memberikan kontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmu pengetahuan modern yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam. Para ilmuwan muslim pada zamannya berhasil menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Banyak sekali penemuan-penemuan ini dijadikan sumber dan kurikulum bagi perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Pada masa kejayaan Islam, masjid dijadikan tempat-tempat untuk mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka tidak heran apabila masa itu berhasil melahirkan ilmuwan muslim yang luar biasa. Lantas siapa saja ilmuwan muslim yang paling berpengaruh di dunia? Berikut nama-nama tokoh besar Islam yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Tokoh ilmuwan Islam muslim beserta penemuannya. 1. Ibnu Sina Avicenna, ilmuwan dari Islam pertama yang mampu membawa perubahan besar bagi dunia, yakni Ibnu Sina. Saking berjasanya beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Selain konon fitib sebagai referensi kedokteran, ada pula karya lainnya. Penemu manfaat etanol. Salah satu penemuan dari Ibnu Sina masih dipakai sampai saat ini adalah etanol. Seperti yang diketahui, etanol merupakan salah satu cairan yang banyak dipakai di kedokteran. Gunanya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh pasiennya. Ternyata tidak banyak orang tahu jika yang menemukan manfaat pertama dari etanol adalah Ibnu Sina. Beliau selalu menggunakan cairan tersebut saat hendak menangani pasiennya dan meracik obat. Hingga sampai saat ini kamar atau etanol tetap digunakan di dunia medis. Penemu teori penularan TBC. Temuan selanjutnya dari Ibnu Sina lainnya ada teori penularan TBC. Seperti yang sudah diketahui, TBC adalah salah satu virus berbahaya yang berbahaya dan mudah menular. Hingga akhirnya Ibnu Sina berhasil menjadi ilmuwan pertama mengemukakan kevalidan dari penemuannya ini. Sayangnya selama berabad-abad teori yang ia temukan ini sempat tidak diterima dan tidak diakui oleh para sejawat ilmuwan dari barat. Barulah setelah ada penemuan mikroskop akhirnya teori penularan TBC dari Ibnu Sina berhasil dibuktikan kebenarannya dan diterapkan dalam dunia medis. Sebagai filsuf dan ilmuwan Islam, Ibnu Sina seringkali memiliki pemikiran yang melampaui zamannya. Pada buku serial Tokoh Pemikiran Islam, Ibn Sina diulas bagaimana sosok beliau berkiprah di dalam kancah pemikiran dunia. 2. Al-Zahrawi. Ilmuwan lain yang turut membanggakan dunia Islam karena berbagai penemuannya. Al-Zahrawi atau kerap disebut sebagai dokter menguasai wilayah Eropa. Karya-karyanya menyangkut semua hal tentang praktik kedokteran. Berikut adalah penjelasannya. Al-Tasrif, dikenal sebagai dokter yang menguasai daratan Eropa. Al-Zahrawi punya satu karya yang sampai saat ini masih banyak dipakai sampai saat ini. Banyak topik dibahas di dalamnya, mulai dari anak, melahirkan bahkan juga tentang gigi. Pada abad ke-12 buku ini dijadikan panduan belajar. Al-Zahrawi juga mengulas secara terperinci mengenai ilmu bedah. From the gut of animals. Menjelaskan berbagai alat serta cara menjahit bekas luka. Tak heran jika pada masa keemasannya Eropa sangat unggul dalam hal pembedahan. Dalam bukunya tersebut dijelaskan setidaknya 30 jilid pembahasan berbeda. Still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Teori menjahit. Awal kemunculan teori dari Al-Zahrawi juga masih sangat diragukan, apalagi karena peralatan medis pada saat itu sangat terbatas. Namun akhirnya dengan seluruh pemikiran dan juga pengertiannya akhirnya membuahkan hasil. Ia menemukan cara menjahit bekas luka. Ia menemukan teori mengikat organ tubuh saat dilakukan pembedahan agar tidak terjadi pendarahan. Al-Zahrawi membuat benang yang terbuat dari bekas luka bedah yang terbuat dari jaringan hewan. Benang tersebut dinamakan catgut, berasal dari usus kambing dan sapi. 3. Al-Khawarizmi. Selanjutnya pasti sudah tidak asing bagi Anda. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan besar Islam yang membawa banyak perubahan di dunia Islam. Karyanya banyak menginspirasi para ilmuwan dunia di bidang sains, khususnya fisika. Bahkan sejumlah ilmuwan Yunani belajar darinya. Al-Jabar, salah satu penemuan Al-Khawarizmi paling terkenal dan banyak digunakan bahkan sampai dengan sekarang adalah Al-Jabar.
Ilmu satu ini amat membantu dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan. Cabang matematika satu ini mempelajari tentang struktur hubungan yang disederhanakan. Saking hebatnya dipercaya jika Al-Khawarizmi lahir di abad ini maka lemarinya akan dipenuhi oleh berbagai Nobel penghargaan karena telah berhasil membuat dunia semakin maju jauh ke depan. Selain aljabar masih ada lagi banyak penemuannya terutama di bidang matematika, trigonometri dan juga astronomi. Cabang ilmu selanjutnya yang jadi penemuan dari Al-Khawarizmi adalah trigonometri dan astronomi. Penemuannya ini berhasil membuat para ilmuwan besar lain tercengang. Karena dengan ini beliau bisa memecahkan berbagai masalah yang tidak bisa dipecahkan selama berabad-abad. Hingga akhirnya saat ini geometri berhasil menjadi cabang kedua dari ilmu matematika. Pemahamannya sama sederhananya dengan aljabar. Bisa membantu Anda dalam menyelesaikan berbagai soal dalam matematika. Sampai saat ini ilmu dari Al-Khawarizmi masih dipakai. Penemu algoritma. Penemuan selanjutnya dari Al-Khawarizmi adalah algoritma. Cabang ilmu satu ini sudah banyak dikenal dan digunakan bahkan sampai sekarang. Disebutkan bahwa dengan penemuannya banyak bidang teknologi sudah terbantu. Karena inilah awal mula langkah-langkah perhitungan. Jika disebutkan lebih jauh, algoritma adalah prosedur atau dasar dari proses perhitungan baik dalam ilmu matematika maupun penerapannya di teknologi. Sekarang ini kita semua merasakan dunia modern juga dari adanya unsur penggunaan algoritma, geometri, serta aljabar. Angka 0. Salah satu penemuan lain dari Al-Khawarizmi adalah angka 0. Banyak orang tidak tahu bahwa beliaulah yang memperkenalkan angka 0 dalam dunia perhitungan. Sebagaimana sekarang ini dipakai untuk menjadi awalan dari memulai perhitungan. Bahkan ilmuwan lain pun berlomba-lomba menjadikannya sebuah penelitian lanjutan. Bagaimana kiranya ia bisa menemukan angka 0 tersebut dan dijadikan awalan dari perhitungan angka. Namun pada saat itu rupanya 0 juga sudah diteliti oleh matematikawan dari India. Who's that? That's my good friend, Abbas ibn 4. Abbas Ibnu Firnas. Jika Anda saat ini tengah hidup enak nyaman, bisa jadi itu adalah berkat penemuan dari Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah ilmuwan dari Andalusia yang banyak bergerak di bidang aerodinamika. Beliaulah muslim yang jadi penerbang pertama di dunia. Idenya ini terinspirasi dari permainan akrobat. Pencipta ide pesawat, walaupun pengembangan bidang aerodinamika adalah China, namun jika ditanya siapa yang memulai atau mencetuskan ide mengenai hal tersebut, jawabannya adalah Abbas Ibnu Firnas. Setelah menonton aksi akrobatik beliau merasa ada sesuatu yang menarik. Tentu saja awalnya beliau tidak menggunakan peralatan dan bentuk menyerupai pesawat zaman sekarang, melainkan hanya sepasang sayap terbuat dari sutra dan kayu sebagai rangkanya. Walaupun dinyatakan gagal namun pesawat rakitan ini sempat bertahan di atas selama 10 menit. Ilmuwan serba bisa. Abbas Ibnu Firnas juga dikenal sebagai ilmuwan serba bisa, sebab ia memang menguasai berbagai bidang mulai dari kedokteran, keilmuan, bahkan juga kesenian. Beliau amat sangat pintar dalam berpuisi, melantunkan syair dan semacamnya. Tak heran jika pada zamannya Abbas Ibnu Firnas sangat populer dan jadi ilmuwan bagi para cendekiawan lainnya. Sampai saat ini sebenarnya banyak orang tidak tahu jika pencetus ide pertama dari pesawat adalah Abbas Ibnu Firnas. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham. 5. Ibnu al-Haytham. Ilmuwan Islam selanjutnya yang berpengaruh dalam kemajuan teknologi adalah Ibnu al-Haytham. Beliau berasal dari Basra, Irak. Walaupun awalnya ia adalah pegawai pemerintahan namun akhirnya Ibnu al-Haytham menyadari jika bakatnya adalah menjadi ilmuwan baik fisika maupun filsafat. Kitab Al-Manazir, karyanya terhimpun dalam Kitab Al-Manazir sudah diterjemahkan dengan judul The Book of Optics. Terdiri dari 7 jilid, di dalamnya ada berbagai pembahasan mulai dari teori cahaya. Beliau menentang teori Euclid dan Ptolemy tentang benda terlihat karena cahaya keluar dari mata manusia. Ia menunjukkan jika teori tersebut salah, yang benar adalah justru cahaya yang datang kemudian terpantul dari objek tersebut. Cahaya lalu masuk ke mata, kemudian terjadilah proses melihat. Uniknya karyanya ini ia keluarkan saat sedang dipenjara di Kairo. Selain itu, Ibnu al-Haytham juga dikenal sebagai ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang optik khususnya penyelidikannya mengenai cahaya. 6. Ahmad Ibnu Tulun. Ilmuwan Islam yang berkontribusi di dunia kesehatan ternyata masih banyak, salah satunya adalah Ahmad Ibnu Tulun. Berkatnya dunia medis saat ini berkembang pesat, banyak pengobatan mutakhir dan hebat bisa membuat orang sembuh bahkan dari penyakit langka dan keras.
Rumah Sakit Al-Fustat disebutkan dalam buku Fight and Mental Health dalam judul Resources for Healing bahwa inilah rumah sakit pertama yang memberikan fasilitas terbaik bagi para pasiennya, mulai dari perawatan, pengobatan sampai alat dan tenaga medis yang sudah profesional. Pada akhirnya Ahmad Ibnu Tulun berhasil membuat Rumah Sakit Al-Fustat memiliki reputasi bagus di seluruh dunia dan menjadi acuan berbagai tempat di seluruh dunia dalam menyajikan perawatan khususnya kepada pasien pengidap gangguan jiwa. Manajemennya juga sudah maju dan modern. 7. Al-Battani. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Beliau lahir di Haran dekat Urfa. Sama halnya dengan Al-Khawarizmi, beliau telah membuat dunia mengakui keberadaan Islam saat itu. Ini dia penemuan paling menakjubkan dari ilmuwan bernama Al-Battani. Penemuan penentuan tahun. Salah satu penemuan paling besar dari Al-Battani adalah penentuan tahun dari matahari. Dahulu orang tidak tahu jika matahari memiliki masa edar yakni 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Dengan teori inilah akhirnya bisa dibentuk sebuah kalender yang sekarang kerap ditemui. Tak banyak yang tahu soal asal-usul siapa yang pertama kali mencetuskan teori mengenai periode matahari. Sekarang Anda patut berbangga karena ternyata yang menjadi dasar penciptaan kalender adalah orang Muslim bernama Al-Battani. Memecahkan berbagai persoalan matematika, bisa dibilang Al-Battani adalah salah satu tokoh yang berhasil memecahkan rumus tentang persamaan trigonometri. Beliau bahkan berhasil memecahkan persamaan sin X dan menemukan rumusannya, hingga akhirnya Al-Battani memutuskan untuk bekerja di Suriah dan Damaskus yang akhirnya menjadi tempat wafatnya. Sayangnya sampai saat ini banyak orang masih asing ketika mendengar namanya, padahal jasanya sungguh luar biasa untuk ilmu matematika. 8. Ibnu Khaldun. Beliau bahkan disebut sebagai bapak sosiologi, perintis ilmu ekonomi, teori politik, dasar filsafat sejarah, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Hal ini tentunya menjadi bukti mengenai berjasanya Ibnu Khaldun di era modern tersebut. Kitab Al-Ibar, salah satu karyanya yang legendaris bahkan masih digunakan sampai sekarang ini masih dijadikan acuan belajar untuk para mahasiswa. Kitab ini terdiri dari 7 jilid. Edisi pertamanya adalah Muqaddimah, di mana di situ menjelaskan banyak mengenai autobiografi Ibnu Khaldun. Buku ini juga menjelaskan betapa hebatnya pemikiran dari Ibnu Khaldun mengenai berbagai pemikirannya mengenai sosiologi. Para ilmuwan dari Eropa sampai tercengang mengetahui karya-karyanya yang dianggap mendahului zamannya. Saat itu sebenarnya belum ada istilah sosiologi. Muqaddimah. Sebenarnya Muqaddimah adalah salah satu edisi dari 17 jilid kitab Al-Ibar. Namun dari sinilah semua mata dunia khususnya ilmuwan dunia mulai mengenal Ibnu Khaldun. Dalam karyanya tersebut beliau menjelaskan perihal situasi peradaban Islam di masa pertengahan. Dari Muqaddimah juga beliau mulai memperkenalkan perihal dasar-dasar sosiologi yang menjadi landasan ilmu yang saat ini banyak dipelajari. Pemikiran mengenai fenomena sosial agar mematuhi kaidah tertentu. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and 9. ingenious. Al-Jazari. Terakhir adalah ilmuwan Islam bernama Al-Jazari yang juga berhasil merebut perhatian dunia lewat penemuan modernnya dan saat ini jadi acuan warga dunia. Ya, beliau merupakan penemu konsep dasar robot yang saat ini sudah bisa Anda lihat di berbagai belahan dunia. Mesin pompa air. Penemuan pertama dari Al-Jazari adalah mesin pompa air. Pada zaman itu penemuan ini memang sangat bermanfaat. Apalagi masih ditambah dengan beberapa jenis mesin untuk memompanya. Dengan bantuan alat-alat tersebut maka air dalam tanah pun akan tersedot dengan mudah. Zaman dahulu memang sangat susah untuk menemukan sumber air bersih, apalagi mengeluarkannya dari dalam tanah. Butuh sebuah alat seperti temuan dari Al-Jazari agar bisa membantu air keluar dengan sempurna. Mesin engkol dan roda gigi. Selanjutnya adalah penemuan mesin engkol dan roda gigi yang juga berhasil menjadi manfaat besar pada zaman tersebut. Mesin engkol akhirnya bisa digunakan pada sistem roda atau batang yang mampu menggerakkan mobil dan motor. Penemuan di bidang mekanis tersebut juga berhasil jadi pusat perhatian dunia. Ditambah lagi dengan roda gigi yang sampai saat ini masih dipergunakan di dunia otomotif. Jenis elemen transisi ini sampai sekarang masih dipakai dengan baik. Berbagai penemuan di bidang ilmu matematika. Selanjutnya seperti yang sudah diketahui penemu aljabar, logaritma, geometri adalah ilmuwan Islam. Dari semua bentuk temuannya inilah akhirnya bisa diciptakan berbagai teknologi canggih di masa sekarang. Bahkan di masa depan pun sudah dipersiapkan berbagai bentuk teknologi yang terbuat dari ide pemikiran ini mulai diperhitungkan.
Tinggal tunggu waktu rilisnya saja, semua sudah di depan mata. Dunia akan semakin modern. Itulah beberapa hasil rangkuman penemuan-penemuan penting dari para ilmuwan Islam serta pengaruhnya di dunia sekarang ini. Masih banyak lagi dampak yang diberikan para ilmuwan ini yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab.